Saya secara pribadi sih berharap agar Bapak Presiden Joko Widodo di detik-detik menjelang masa purna tugasnya ini bisa memberikan satu jabatan kepada Bapak Amin Rais. Karena jujur, saya sangat prihatin dengan kakek tua yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketika saya mencoba untuk menyimak pernyataan dari kakek tua yang bernama Amin Rais ini, tampaknya dia punya dendam yang begitu luar biasa kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan segala kebijakannya. Kali ini Amin Rais meyakinkan bahwa pembangunan IKN itu pastinya akan mangkrak. Sekali lagi dia sangat yakin bahwa pembangunan ibu kota Nusantara di Penajem, Kalimantan Timur itu pasti akan mangkrak. Dan mangkraknya IKN itu sekaligus menampar wajah dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh seorang Amin Rais. Kita ketahui bersama-sama bahwa sosok Amin Rais ini, segala sesuatu, entah itu keputusan ataupun kebijakan apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tidak ada yang benar. Selalu saja salah di mata kakek tua yang bernama Amin Rais ini, yang mungkin sebentar lagi akan masuk liang lahat. Karena orang-orang yang biasanya punya dendam, punya rasa sakit hati yang begitu akut, itu biasanya mati dengan tiba-tiba. Salah satu contohnya adalah Amin Rais ini. Semoga saja dia masih diberi oleh Tuhan kehidupan atau umur yang panjang. Karena nyinyiran-nyinyiran dari kakek tua ini memang kalau kita dengar sangat menyakitkan. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama pernyataan dari Amin Rais berikut ini. Selamat mendengarkan. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Walaupun ada yang sudah 80%, tapi itu saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang kesleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya.
Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa Indonesia. Kami yakin ya Allah, sebagian besar bangsa Indonesia lepas dari perbedaan agamanya, dari perbedaan etnisitas dan suku bangsanya, lepas dari perbedaan adat istiadat dan budayanya, mereka tetap berpendirian sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik, dulu dosen pengajar musik di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, selalu menggema di seluruh persada tanah air kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti, tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Jadi Anda pernah jadi presiden 10 tahun bahkan. Jadi bangsa kita ini sangat pemaaf. Mudah-mudahan Anda tetap dieluk-elukan. Banyak yang masih sampai sekarang sebagian masih mengagumi Anda ya. Tapi yang nggak mengagumi pun juga paham karena Anda presiden, sudahlah yang ada kebaikannya, yang kita ingat bagus itu kita junjung tinggi-tinggi. Ya. Sementara dosa Anda, skandal nepotisme, kemudian dinasti kampungan tadi dan lain-lain, itu kita pendam dalam-dalam. Jadi kalau ini berlaku juga bagi Anda akan selamat. Tetapi Allah punya perhitungan yang mungkin berbeda dengan kita-kita ini. Hamba Allah yang sangat lemah, sangat picik, sangat short-sighted, pendek wawasan ya. Jadi bisa-bisa Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa dikecrek ya. Dikecrek seperti banyak presiden dan perdana menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan Anda selamat, saya doakan. Ya. Tapi tolonglah Anda sudah tinggal berapa puluh hari lagi, itu mulai tobat, mulai minta maaf pada bangsa ini. Anda telah mengacak-acak semau Anda, itu tentu sebuah kejahatan politik, skandal yang tidak bisa kita ampuni. Saya itu dulu saling berdoa, mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam ya, tapi cukup di Jakarta saja ya. Sementara nanti biarkanlah Pak Prabowo, presiden terpilih, itu kemudian akan meretas jalan baru. Kalau memang akan diteruskan, tentu juga melihat komitmen kita bagaimana, dan bangsa ini bagaimana pendiriannya dan lain-lain, tidak bergudul mutawaton, ya, tidak merasa paling benar sendiri. Itu bukan, saya kira, watak Pak Prabowo. Itu. Jadi kita saling antum selamat ya Pak Jokowi. Nah, sedikit tambahan, kita bangga punya dua tokoh sebagai role models atau role model, ya, yaitu Mas Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu.
mereka intelektual yang punya integritas, konsistensi, keistiqomahan, dan tidak sedikit pun terlihat mempertahankan jabatan. Jauh, sangat jauh dari gambaran pelacur intelektual. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan dari Bapak Amin Rais. Jadi tampaknya kakek tua yang bernama Amin Rais ini, dia merasa yakin bahwa pembangunan IKN itu pasti akan mangkrak. Itu adalah harapan terbesar dari Bapak Amin Rais. Tetapi saya sangat yakin percaya bahwa mungkin ya 17 Agustus di tahun 2024 ini, kalaupun pembangunan IKN-nya belum kelar atau belum selesai dan belum bisa merayakan 17 Agustus di kantor IKN yang baru di Penajem, Kalimantan Timur itu, saya rasa itu sah-sah saja. Semuanya butuh proses, butuh waktu, entah sampai kapan, kalau sudah selesai dan sudah bisa layak untuk dirayakan 17 Agustus di Penajem, Kalimantan Timur, kebijakan dan keputusan itu pasti akan dibicarakan bersama-sama. Jangan seperti kakek tua Amin Rais ini yang tampaknya dia sudah merasa yakin bahwa pembangunan IKN itu akan mangkrak. Ketika berbicara kata mangkrak ini, jujur saya secara pribadi kadang selalu mengingat kembali Wisma Atlet Hambalang, atau sekarang yang lebih kita kenal Rumah Hantu Hambalang, di mana itu merupakan warisan yang mungkin akan dikenang sampai 7 keturunan dari seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Ya, semoga saja doa dari seorang Amin Rais ini tidak dikabulkan, biar jangan ada lagi cerita bahwa IKN itu adalah rumah hantu ketika Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo berkuasa. Cukuplah di zamannya SBY kala itu. Mungkin ini adalah satu informasi penting buat kita semua bahwa pembangunan IKN yang merupakan mega proyek dari Bapak Presiden Joko Widodo saat ini sedang mengalami berbagai macam polemik, kritikan-kritikan pedas. Bahkan baru-baru kita ketahui bahwa ketua dan wakil ketua yang adalah penanggung jawab dalam pembangunan IKN, mereka sudah mengundurkan diri dan sekarang ditangani langsung oleh Menteri PUPR Bapak Basuki. Dan kita berharap bahwa pada waktunya pembangunan IKN itu bisa diselesaikan. Intinya jangan mangkrak. Biar lambat tidak apa-apa, intinya jangan mangkrak. Mungkin itu adalah harapan kita dari rakyat Indonesia yang punya keinginan yang sama agar pembangunan IKN itu sebagai simbol pemerataan ekonomi di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.